Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Lubis, Fakultas Eskip, Prodi PPKN. Nah, saya akan menjelaskan tentang hukum adat yang ada di Lorong Kota Subuh Salam. Saya akan menjelaskan tentang hukum adat. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia telah menjadi perhatian banyak kajian ilmiah, terutama terkait peranan dalam menjaga tatanan sosial dan budaya lokal. Meskipun modernisasi hukum telah berkembang, hukum adat tetap relevan, terutama dalam komunitas-komunitas tradisional seperti Kampung Leoram di Kota Subuh Salam. Hukum adat yang ada di Kampung Leoram Kota Subuh Salam itu ada bermacam ragam. Ada adat Patpa, ada adat Batak, ada adat Karo-Karo, dan juga ada adat hukum Nias. Namun perkembangan hukum nasional dan tantangan globalisasi menimbulkan perdebatan sejauh mana hukum adat masih efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Contoh hukum adat Pakpak, Sulang Silima. Ini adalah sistem organisasi sosial yang terdiri dari 5 unsur: Beru, Uang, Sebelte, Sinina, dan Kula-Kula. Kelima unsur ini berperan dalam pengambilan keputusan dan penetapan sanksi hukum bagi pelanggar adat. Yang kedua, perkawinan adat. Upacara pernikahan adat Pakpak memiliki aturan dan simbolisme yang unik. Misalnya penggunaan pakaian adat yang melambangkan perjuangan, pengorbanan, keberanian, kewibawaan, dan kemakmuran. Pernikahan hukum adat ini tidak boleh bermarga ya. Hukum waris. Hukum waris adat Pakpak mengatur pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan dan aturan adat. Hukum tanah. Hukum adat Pakpak mengatur kepemilikan penggunaan tanah berdasarkan adat dan tradisi. Hak adat tradisinya akan dijatuhkan kepada ahli warisnya, yaitu kepada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, maka akan dibagi dua dengan anak perempuannya. Hukum adat Batak. Hukum perkawinan yang pertama, masyarakat Batak menganut sistem parlinel, di mana garis keturunan diwariskan melalui pihak laki-laki. Pernikahan umumnya diatur oleh keluarga dan melibatkan prosesi adat yang rumit. Yang kedua, hukum warisnya. Warisan diwariskan kepada anak laki-laki pertama, dan jika tidak ada, maka kepada anak laki-laki kedua, dan seterusnya. Anak perempuan umumnya tidak mendapatkan warisan kecuali ada perjanjian khusus. Hukum tanah. Kepemilikan tanah diatur berdasarkan hak adat dan silsilah keluarga. Tanah umumnya diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat dalam upacara. Setiap upacara adat memiliki aturan dan simbolisme yang unik. Misalnya dalam upacara kematian, terdapat aturan khusus tentang pakaian, makanan, dan ritual yang harus dilakukan. Sanksi adat. Pelanggaran terhadap hukum adat dapat dikenai sanksi seperti denda, pengasingan dari masyarakat, atau pembayaran denda adat. Adat Nias, Pondrako. Hukum adat ini dirumuskan dan disahkan dalam upacara khusus. Pondrako ditetapkan dengan sumpah kutuk, dan pelanggarnya dikenai hukuman yang bisa berupa denda, pengasingan, atau bahkan hukuman mati. Yang kedua, pembangunan rumah adat. Tengkorak manusia ditanam di bawah tiang rumah sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Yang ketiga, pernikahan. Pernikahan di Nias diatur oleh adat dan melibatkan prosesi yang rumit. Biaya pernikahan tinggi karena tujuan untuk melindungi perempuan. Yang keempat, hukuman mati. Hukuman mati bisa dilakukan melalui penembakan tenggelam atau dengan pedang. Hukuman ini bisa diubah menjadi perbudakan jika denda besar dibayar atau terbit dana diampuni oleh bangsawan. Hukum adat Karo-Karo. Merga. Pertama, sistem kekerabatan ini menjadi dasar hukum adat Karo. Setiap orang terikat pada marganya dan memiliki kewajiban dan hak tertentu. Yang kedua, perkawinannya. Pernikahan di Karo diatur oleh adat dan melibatkan prosesi yang rumit. Perkawinan antar marga yang terlarang. Hukum tanah. Kepemilikan tanah diatur berdasarkan hak adat dan silsilah keluarga. Tanah umumnya diwariskan secara turun-menurun. Hukum adat dalam upacara, itu yang nomor keempat. Setiap upacara adat memiliki aturan dan simbolisme yang unik. Misalnya dalam upacara kematian terdapat aturan khusus tentang pakaian, makanan, ritual yang harus dilakukan. Kesimpulannya, hukum adat Karo memegang peran penting dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat Karo. Meskipun perkembangan zaman hukum adat ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Karo.